Hidayah iman akan didapatkan oleh siapa saja yang Allah kehendaki. Begitu juga yang dirasakan mantan Vice Presiden Samsung Indonesia, yang sekarang menjabat sebagai COO Hyundai Motor Asia Pasifik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kisah seorang mualaf masing-masing memiliki pengalaman spiritualnya tersendiri. Salah satunya kisah mualaf satu ini yang sangat menginspirasi dan mengharukan. Ia adalah Lee Kang Hyun, mantan Vice Presiden Samsung Indonesia, yang sekarang menjabat sebagai Chief Operating Officer, COO, di Hyundai Motor Asia Pasifik. Beberapa tahun silam, kisah Lee Kang Hyun mualaf menjadi perhatian banyak orang, karena pada saat itu dia berhasil menjadi salah satu pejabat tinggi di perusahaan Samsung Indonesia. Di tangannya, Samsung berhasil populer dan digandrungi publik di tengah masyarakat tanah air. Namun perjalanan karir Lee Kang Hyun dan kecintaannya terhadap Indonesia berawal dari ajang penap pria kelahiran Seoul, Korea Selatan, tanggal 16 Juli tahun 1966 ini. Awal mulanya dia datang ke Indonesia pada tahun 1988, hanya sebatas untuk mengunjungi sahabat pena asal Indonesia, bukan sebagai pegawai Samsung. Lee dan sahabatnya itu memang kerap surat menyurat termasuk membahas mengenai Indonesia dan juga agama Islam. Lee akhirnya tertarik dan memutuskan berkunjung ke Indonesia, tepatnya di kediaman tempat sahabatnya tersebut tinggal. Sebelum mengunjungi sahabatnya tersebut, Lee terlebih dahulu belajar bahasa Indonesia di Universitas Indonesia. Waktu itu saya belajar bahasa Indonesia di UI, Universitas Indonesia, pada Fakultas Sastra selama 23 hari. Zaman itu, bahasa Indonesia saya lebih bagus dibanding sekarang, kata Lee. Lee Kang Hyun menjelaskan kalau dia mulai mengenal dan memperdalam tentang agama Islam di tanah air. Menurut Lee, agama di Indonesia sudah menjadi bagian kehidupan, sementara di Korea, mayoritas masyarakat memilih tidak beragama. Namun hal itu tidak menjadi masalah, ujarnya. Usai mengunjungi temannya, yang merupakan seorang mantan pejabat Bank BNI berdarah Aceh, yang bernama Rosim Hamzah, Lee semakin tertarik dengan Indonesia. Bahkan pada saat yang sama, Lee berkeinginan untuk tinggal di sana. Lee disambut dengan kemeriahan dan keramahan keluarga sahabat penanya tersebut, sehingga ia betah berlama-lama di Indonesia. Bahkan menariknya lagi, saat kembali ke Korea, ia masih ingat dengan keramahan orang Indonesia, terutama keluarga sahabat penanya, yang membuatnya ingin segera kembali lagi ke Indonesia. Seiring waktu berjalan, Lee mendapat kesempatan untuk berkarir di Samsung. Setelah beberapa lama bekerja, dia pun meminta supaya ditempatkan di cabang Indonesia. Tepatnya pada tahun 1993, Lee ditempatkan bekerja di Samsung Indonesia, pabrik Cikarang, Bekasi, sebagai Vice Presiden Samsung Indonesia. Lee menyadari bahwa bekerja di Indonesia, rupanya ada korelasi antara agama dengan prestasi kerja. Dia pun semakin tertarik mendalami agama Islam dan belajar pada sahabatnya, Rosim Hamzah. Tak sampai di situ, dia juga melihat bagaimana agama Islam diajarkan pada anak-anak. Lee semakin terkesan ketika melihat ibu dari temannya mendirikan sebuah panti asuhan. Jadi saya benar-benar lihat sendiri bagaimana umat muslim berperilaku. Kemudian saya diajari salat, tuturnya. Kisah mualaf Lee Kang Hyun terus berlanjut, hingga dia memutuskan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, pada tahun 1994. Menjadi seorang muslim diakui Lee cukup berat, terutama saat bulan puasa tiba. Lee yang belum terbiasa melakukan ibadah puasa, membuatnya terasa berat harus menahan lapar dan haus di tengah teriknya matahari siang, seperti halnya seorang anak yang baru saja dilatih untuk berpuasa. Namun Lee tetap istiqomah menekuni ibadah puasa Ramadan. Setelah beberapa hari melakukan puasa, Lee mulai terbiasa dan terasa ringan dengan puasa tersebut. Mantan Vice Presiden Samsung Indonesia ini juga mengaku pernah mendapatkan pengalaman spiritual. Pengalaman tersebut tidak bisa dia lupakan dan susah dijelaskan dengan kata-kata. Meski demikian, Lee bisa menjalani dengan baik dan bahkan kini disapa Pak Haji. Padahal Lee mengaku bahwa saat itu dia belum pernah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Nama saya KH Ali, mungkin orang-orang memanggil Kiai Haji Lee. Jadi sekalian didoakan, jelas Lee.
Tapi saat itu saya sudah berjanji kepada istri saya akan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan haji. Tambahnya, istri Lee adalah seorang wanita berdarah Sunda yang bernama Yuliani yang telah ia nikahi pada tahun 1996. Dari pernikahan Lee dengan Yuliani, mereka dikaruniai 3 orang putra. Sampai sekarang Lee mengaku terus memperdalam agama Islam, sehingga dia menjadi seorang Muslim yang baik. Inilah kisah singkat perjalanan hijrah mantan Vice Presiden Samsung Indonesia, yang sekarang menjabat sebagai CEO Hyundai Motor Asia Pasifik, yang memutuskan menjadi mualaf setelah mengunjungi sahabat